Mengejutkan, baru saja terjadi, kubu Ferdy Sambo dan Brigadir J kompak soal hal ini. Kasus Brigadir J telah memasuki babak-babak akhir. Namun, kali ini ada yang menarik di babak akhir kasus Brigadir J tersebut. Seperti kita ketahui sebelumnya, kubu Brigadir J dan kubu Ferdy Sambo terus saling menyerang di awal-awal kasus ini. Namun kali ini, kubu Brigadir J dan kubu Ferdy Sambo terlihat kompak mengenai hal ini. Apakah itu? Langsung saja kita simak selengkapnya. Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut 8 tahun penjara kepada terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan Brigadir J, Kuat Maruf. Jaksa menganggap, Kuat mengetahui perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Untuk hal ini, pihak Brigadir J dan kubu Ferdy Sambo sama-sama tidak sependapat dengan JPU. Tim penasihat hukum keluarga Brigadir J membantah keyakinan dari JPU, sebab, jika alasan perselingkuhan, kliennya tersebut tidak mendasar. Dalam bagian kesimpulan jaksa terkait adanya perselingkuhan kami tidak sepakat, kata tim penasihat hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, saat dihubungi, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Sebab, kata Martin, kliennya itu telah memiliki tunangan yang lebih muda dan cantik, yakni, Vera Simanjuntak yang memang diketahui telah saling merencanakan pernikahan. Mengingat Yosua sudah memiliki tunangan cantik yang usianya jauh lebih muda dari terdakwa Putri Chandrawati, ungkap Martin. Meski begitu, Martin enggan berbicara banyak soal analisa JPU. Ia menambahkan, keluarga Brigadir J sepakat dengan jaksa terkait tidak adanya kejadian kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J ke istri Ferdy Sambo saat di Magelang. Senada dengan kubu Ferdy Sambo, tim penasihat hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis angkat bicara terkait fakta hukum yang diyakini jaksa penuntut umum, perihal terdakwa Kuat Maruf yang mengetahui adanya perselingkuhan antara Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Putri. Menurutnya, argumen perselingkuhan antara kliennya dengan Brigadir J sebagaimana peristiwa Magelang pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022 tidak jelas dan cacat demi hukum. Tuntutan JPU bersifat asumsi, hanya didasarkan pada poligraf yang cacat hukum dan bertentangan dengan dua alat bukti yang muncul di sidang, kata Arman saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Oleh karena, argumentasi soal perselingkuhan di Magelang dapat memberikan efek negatif terhadap korban pelecehan seksual, karena tuduhan dari JPU dianggap tidak mendasar sebagaimana dakwaan. Sejumlah bagian dari tuntutan benar-benar bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan. Salah satu di antaranya adalah tuduhan perselingkuhan di tanggal 7 Juli tahun 2022, kata Arman. Padahal keterangan ahli psikologi forensik, Reni Kusumowardani, dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056 EHPPFAPSIFORIX 2022 tertanggal tanggal 6 September tahun 2022. Dianggap keterangan Putri layak dipercaya atau bersesuaian dengan 7 indikator keterangan yang kredibel. Jadi, bagaimana mungkin jaksa secara tiba-tiba membuat kesimpulan sendiri hanya berdasarkan poligraf yang cacat hukum? Ini betul-betul sebuah tragedi dalam logika dan penegakan hukum, kata Arman. Bahkan, keterangan asisten rumah tangga ART Susi dan terdakwa Kuat yang telah menerangkan kondisi Putri yang pingsan di luar kamar setelah kejadian, ditambah keterangan Richard Eliezer alias Baradae soal kondisi Putri yang menelponnya sambil menangis. Kami memandang, asumsi yang bertentangan dengan bukti tersebut membuat korban menjadi korban berulang kali. Double victimization, kata Arman. Meskipun dalam sebuah persidangan sikap penasihat hukum bisa saja berbeda dengan JPU, namun dari perspektif upaya pencapaian keadilan dan kebenaran, asumsi-asumsi yang dibangun JPU merupakan catatan gelap upaya penegakan hukum yang patut disayangkan, imbuhnya. Nah, bagaimana menurut kalian?